Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fathia Abu, NIM 153420117, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu afektif. Jadi di sini mata kuliah berjudul Metodologi Pengembangan Afektif Anak Usia Dini. Jadi, saksikan video saya ini. Baik, apakah kalian sudah melihat layar yang saya bagikan di samping saya? Di sini yang pertama pengertian afektif anak usia dini. Secara umum, pengertian afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, dan serta nilai yang terdapat pada diri individu atau anak itu sendiri. Afektif juga bisa dikatakan memengaruhi perasaan dan emosional, konsep diri, kesehatan mental, dan egosentris dan motivasi untuk anak itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke poin berikutnya yaitu kita akan masuk ke poin kedua, yaitu tingkatan ranah afektif dalam taksonomi, yang itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, penerimaan atau bahasa Inggrisnya yaitu resensif. Kedua, tanggapan atau bahasa Inggris responding. Ketiga, penghargaan atau bahasa Inggrisnya following. Yang terakhir yaitu organisasi atau bahasa Inggrisnya organisation. Jadi, itulah tadi tingkatan ranah afektif dalam taksonomi. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu keterkaitan ranah afektif dan kognitif. Menurut ranah afektif mempunyai hubungan yang berkaitan dengan ranah kognitif, yang mana dalam setiap proses afektif terdapat komponen kognitif di dalamnya. Hal itu dapat dilihat dari masing-masing tahapan proses afektif, yaitu seperti pertama, penerimaan. Dalam proses pembelajaran, mengajar, menerima dan mengarahkan perhatian siswa untuk selalu fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu keterkaitan ranah kognitif dan psikomotor. Kita tahu kognitif dan psikomotor itu sangat-sangat berkaitan dalam hal pembelajaran. Yang seperti saya katakan, kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Jadi otomatis kognitif itu yang mencakup kegiatan di ranah otak, berpikir dan sebagainya. Dan psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau yang bisa dikatakan dengan kreativitas. Jadi kognitif dan psikomotor itu sangat berkaitan erat, yang dimana kognitif adalah kegiatan mental, sedangkan psikomotorik adalah keterampilan atau kreativitas anak. Jadi kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu jenis-jenis pola asuh anak usia dini. Perlu kita ketahui ada 4 pola asuh anak yang terdapat pada anak. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter atau yang kita kenal dengan pola asuh yang tegas. Yang bisa saya katakan pengertiannya yaitu pola asuh ini orang tua menjadi pemegang kekuasaan tertinggi pada anak. Karakteristik otoriter yaitu kaku, tegas, merasa selalu benar. Jadi orang tua itu selalu merasa benar, apa yang mereka ambil, keputusan mereka selalu benar untuk anaknya, tanpa memikirkan efek apa yang terjadi pada anak. Merasa selalu benar dalam mengemukakan pendapat yang saya sudah katakan tadi. Dan penerapan hukuman jika anak tidak sesuai harapan yang orang tua ajarkan. Kita lanjut ke B, pola asuh cuek. Atau pada pola asuh cuek ini merupakan pola asuh yang minim keterlibatan orang tua. Orang tua cenderung membiarkan anak berkembang dengan sendirinya. Pada jenis pola asuh ini, orang tua memenuhi kebutuhan fisik dasar anak seperti makan, tempat tinggal, pakaian. Sementara itu kebutuhan secara psikologis dan emosional anak jarang terpenuhi oleh orang tua tersebut. C. Pola asuh permisif.
Pola asuh permisif, kebalikan dari pola asuh otoriter yang saya sudah katakan pertama yang di poin A. Orang tua cenderung untuk mengikuti semua keinginan anak atau istilahnya memanjakan anak. Orang tua yang permisif dapat menjadi seorang teman baik bagi anaknya karena memberikan perhatian, kehangatan dan interaksi yang cukup baik. Jadi psikologis anak terpenuhi karena orang tua sangat baik terhadap anak atau selalu memanjakan anak. Jadi otomatis anak akan merasa damai hatinya. Dan kita lanjut ke poin ke D, yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh yang merupakan pola asuh orang tua yang paling ideal. Kenapa saya katakan ideal? Karena adanya keseimbangan permintaan orang tua dan dibarengi tingginya respon yang diberikan orang tua terhadap anak. Jadi seimbang antara anak dan orang tua. Orang tua dengan jenis pola asuh ini dapat mengarahkan anak secara rasional. Maksudnya rasional dalam artian antara anak dan orang tua sama-sama memiliki pendapat yang bisa merasionalkan si anak. Akan diberikan batas dan konsekuensi yang konsisten ketika anak melanggar batasan atau larangan. Baik, itulah tadi presentasi yang saya bisa mempresentasikan tentang metodologi pengembangan afektif. Seperti yang sudah tertulis di PPT, yaitu hawa-hawa dingin mulai terlihat. Ternyata kita sudah berakhir di presentasi ini. Mohon maaf apabila dalam video presentasi ini saya kurang sempurna, karena kesempurnaan itu judul lagu dari Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.